Masa pendaftaran bakal calon kepala daerah akan berakhir hari ini, namun KPU masih menerima pendaftaran calon kepala daerah hingga tengah malam nanti. Pendaftaran calon kepala daerah telah berlangsung mulai Jumat kemarin hingga hari ini. Sejumlah bakal calon kepala daerah telah mendaftarkan diri mereka ke KPU masing-masing. Mereka yang boleh mendaftar adalah yang mendapat rekomendasi dari partai politik, gabungan partai politik, serta yang dinyatakan memenuhi syarat sebagai bakal pasangan calon perseorangan oleh KPU. Pendaftaran dilakukan partai politik, gabungan parpol, dan bakal paslon ke KPU daerah pencalonan. Pilkada 2020 digelar di 270 wilayah di Indonesia, meliputi 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota. Dan untuk mengetahui pendaftaran terakhir di gedung KPU, kita bergabung dengan Nadia Hutagalung dan juru kamera Ade Suherman langsung dari gedung KPU Jakarta Pusat. Nadia, apakah ada paslon yang mendaftar hari ini dan secara keseluruhan sudah berapa paslon yang sudah mendaftarkan diri ke KPU? Ya, Cikal dan juga pemirsa, pendaftaran Pilkada Serentak 2020 hari terakhir ini merupakan hari terakhir yang jatuh pada hari Minggu 6 September 2020. Dan untuk update jumlah seluruh pendaftar yang sudah berlangsung sejak tanggal 4 hingga hari ini di 6 September 2020 hingga pukul 9 pagi tadi, ini data terakhir menunjukkan untuk pendaftar perseorangan dan juga partai politik ada sebanyak 394 pendaftar. Sementara untuk pasangan calon ini untuk keseluruhan adalah sejumlah 402 pendaftar. Dan terkait dengan pendaftaran sendiri, memang untuk Pilkada 2020 ini tentunya berbeda dibandingkan dengan penyelenggaraan Pilkada yang berlangsung di tahun-tahun sebelumnya, tentu saja karena berlangsung di tengah pandemi COVID-19. Dan untuk itu memang sejumlah pihak juga telah memberikan atau mengeluarkan sejumlah peraturan, dan salah satunya adalah peraturan KPU nomor 10 tahun 2020 untuk mengatur bagaimana jalannya Pilkada Serentak 2020 ini dengan tetap memperhatikan protokol COVID-19. Dan untuk di masa pendaftaran ini sendiri, untuk protokol COVID-19 yang diterapkan adalah ini para bakal pasangan calon atau bapaslon dilarang untuk membawa massa pendukung atau iring-iringan saat melakukan pendaftaran di KPU di masing-masing daerah. Dan untuk pendaftaran sendiri ini hanya diperbolehkan para bapaslon, kemudian juga oleh para perwakilan partai pengusung, dan juga satu orang adalah pengawas atau petugas administrasi yang berada di KPU setempat. Dan Bawaslu sendiri ini juga sudah mencatatkan bahwasanya sejumlah bapaslon melakukan pelanggaran protokol COVID-19 saat melakukan pendaftaran. Bawaslu mencatatkan pada hari pertama saja sudah ada sekitar 141 bapaslon yang melakukan pelanggaran protokol COVID-19. Langkah selanjutnya dari Bawaslu sendiri ini adalah memberikan saran perbaikan baik kepada KPU dan juga kepada bakal pasangan calon. Namun tadi kami sempat mewawancarai komisioner KPU yaitu Idewa Rakasandi yang menyatakan bahwasannya sampai saat ini belum menerima saran perbaikan dari Bawaslu terkait daftar para bapaslon yang melakukan pelanggaran protokol COVID-19 saat melakukan pendaftaran Pilkada Serentak 2020. Dari Bawaslu sendiri mengatakan apabila nantinya ini masih berlanjut, maka bisa saja dilaporkan ke pihak yang berwenang, yaitu kepada pihak kepolisian, karena dalam hal ini pelanggaran protokol COVID-19 di masa Pilkada 2020 ini bisa melanggar sejumlah pasal. Di antaranya adalah Undang-Undang Nomor 4 tahun 1984 tentang wabah penyakit menular, dan juga Undang-Undang tahun Nomor 6 tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan. Sehingga sampai saat ini memang pihak Bawaslu dan juga KPU masih saling berkoordinasi dan masih hanya memberikan sekedar teguran ataupun sosialisasi kepada masyarakat ataupun kepada bakal pasangan calon di setiap daerah. Sementara kembali ke Anda, Cikal. Ya, Nadia, lalu apa tahapan selanjutnya setelah pendaftaran? Ya,
Proses yang berlangsung sampai saat ini adalah pendaftaran bakal pasangan calon, juga ini sekaligus verifikasi data pencalonan. Dan nantinya ini akan berlangsung hingga di pukul 12, maksud kami pukul 24.00 waktu Indonesia Barat malam nanti. Dan untuk tahap selanjutnya ini adalah pemeriksaan kesehatan yang akan berlangsung di tanggal 9 hingga 11 September 2020 dan nanti akan pemeriksaan kesehatan ini akan langsung diumumkan pada tanggal 12 September 2020. Dan selanjutnya nanti akan ada pengundian nomor urut yang berlangsung di tanggal 24 September 2020. Selanjutnya kampanye serentak ini akan berlangsung di tanggal 26 September sampai dengan 5 Desember 2020. Begitu juga dengan debat publik ini akan berlangsung di tanggal 26 September hingga 5 Desember 2020. Hingga nantinya proses terakhir adalah di masa pemungutan suara maksud kami yang berlangsung di TPS itu pada tanggal 9 Desember 2020. Tentunya seluruh proses Pilkada Serentak 2020 ini diharapkan tetap mematuhi protokol COVID-19, bagaimana juga pihak-pihak telah mengeluarkan sejumlah peraturan, juga pemerintah sendiri menggelontorkan sekitar anggaran tambahan untuk Pilkada 2020 sebanyak 5 triliun rupiah untuk melengkapi bagaimana protokol COVID-19, fasilitas dan lain-lainnya di Pilkada 2020 ini. Dan tentunya tahun ini juga merupakan ajang bagi para calon pimpinan daerah untuk menunjukkan bagaimana mereka dapat mengarahkan dan juga mengingatkan masyarakat bagaimana untuk menaati protokol COVID-19. Cikal. Ya baik, terima kasih Nadia atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali.